Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Palanbeda bersama dengan rekan saya Ria Ristiana kembali menjumpai Anda dengan informasi terkini seputar Toli-Toli. Rapat evaluasi tim gugus COVID-19 tanggal 27 Mei yang lalu yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah dan Forkopimda. Pemerintah Kabupaten Toli-Toli akan membuka jalur masuk di semua pintu masuk baik darat, laut, dan udara. Semua ini kita buka tapi dalam pengawasan. Masjid juga kita suruh dia buka tapi dalam pengawasan, Pak. Ya, kalau untuk di taman kota, Kabupaten Muhammad Mantilan, lapangan itu, saya cuma suruh dia taruh tandon, Covid siapkan dia air dan sabun untuk cuci tangan, Pak. Ya. Nah, ini perlu. Karena kalau kita tidak bergerak juga ini ekonomi, UMKM itu, Pak, itu usaha menengah kecil, UMK itu kasihan juga, Pak. Dalam rapat evaluasi tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli memberikan pertimbangan sebelum dilakukan pembukaan jalur masuk ke Kabupaten Toli-Toli. Berikut penjelasan dari Sekretaris Dinas Kesehatan. Sebelumnya mohon izin Bapak Kepala Dinas Kesehatan belum berkesempatan hadir karena naik kurang sehat, Pak. Kami diminta untuk mewakili beliau. Langsung saja. Yang pertama, sebelum Pak Bupati mengambil keputusan, kami memberikan saran dan pertimbangan. Pak Bupati pada tanggal 19 Mei kemarin kami baru mengirimkan 87 spesimen hasil swab ke Palu, dan saking banyaknya spesimen yang dikirim ke Labkesda Palu, spesimen Toli-Toli itu akhirnya dikirim lagi ke Makassar untuk dianalisa di sana. Sampai hari ini hasilnya belum kami peroleh dari Dinas Kesehatan Provinsi. Pak Bupati, 87 itu peluangnya cuma 2. Kalau bukan dia positif, dia negatif. Sebelum Pak Bupati mengambil keputusan, mohon kiranya menunggu dulu hasil swab ini, Pak Bupati. Kalau setengah saja dari 87 ini positif, itu kurang lebih ada 42. Ditambah dengan 11 yang sekarang, berarti ada 52 kemungkinan kita yang berstatus positif. Iya, Bol sekarang 52 sudah dinyatakan negatif 20 ya kalau nggak salah. Sudah, ya 15 sudah berkurang. Jadi mohon izin Pak Bupati, itu saran pertimbangan dari kami. Karena jangan sampai ini menjadi bumerang buat kita. Nanti ada masyarakat lagi yang mempersalahkan upaya pemerintah. Itu akibat dibuka akhirnya positif bertambah, padahal spesimen ini sudah kita ambil jauh hari sebelumnya. Pak Bupati, mohon izin untuk mendapat perhatian, kiranya keputusan itu menunggu dulu hasil swab, baru kita pikirkan kembali. Yang kedua, Pak Bupati, sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa rapid test itu sebenarnya upaya screening, Pak Bupati. Karena kami tidak punya kemampuan untuk menentukan yang mana yang berpotensi terpapar dengan yang mana yang tidak, tanpa ada kegiatan rapid test. Yang kedua, upaya yang kami lakukan selama ini sifatnya pencegahan. Kalau kemudian kita merepit orang-orang yang sudah sakit, maka bukan lagi kita bermain di ranah pencegahan, kita sudah bermain di pengobatan. Padahal inti dari semua ini adalah bagaimana kita mampu mencegah. Karena kalau sudah mengobati, itu berarti sudah terjadi. Nah, inilah sebenarnya yang kami lakukan. Jadi semata-mata adalah berupaya untuk melakukan pencegahan-pencegahan. Salah satu pencegahannya adalah pencegahan untuk tidak menyebarnya virus ini.
sekali lagi kami menyampaikan, seseorang terpapar, apalagi dia dengan kondisi usia yang muda, yang masih produktif, bukan berarti dia aman ke sana kemari. Dia punya potensi yang besar untuk menularkan virus yang ada di dalam tubuhnya kepada orang lain. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan juga menjelaskan bahwa pada dasarnya Dinas Kesehatan tetap mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah daerah. Tetapi ada baiknya pembukaan jalur masuk menunggu hasil swab yang sudah dikirim sebanyak 87 orang ke Dinas Kesehatan Provinsi. Terkait dengan pembukaan jalur, pada prinsipnya Dinas Kesehatan mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah daerah. Kami menyadari bahwa sekarang kasus yang terjadi adalah bukan imported case tetapi internal case sudah. Jadi penyebarannya sudah cenderung dari dalam kota Toli-Toli, bukan dari luar kota Toli-Toli. Tetapi marilah kemudian kita sedikit berpikir, kenapa tidak kita menjadikan itu alasan bahwa upaya penutupan jalan atau upaya kemudian membatasi orang-orang yang masuk di Toli-Toli itu memberikan dampak bahwa Toli-Toli ini tidak terpapar dari luar. Toli-Toli ini terpapar dari dalam. Kenapa tidak dia terpapar orang dari luar? Karena memang di perbatasan kita tutup, kita batasi orang yang bisa masuk ke Toli-Toli. Sekali lagi, pembatasan, bukan penutupan total. Sekali lagi, Pak Bupati sebelum kemudian mengambil keputusan, mohon kiranya bisa mempertimbangkan penetapannya. Kalau boleh kita tunggu dulu hasil swab yang 87 ini. Karena nanti akan menjadi kontradiktif, di mana posisi positif Toli-Toli menjadi sangat besar atau urutan kedua atau pertama di Sulawesi Tengah. Di sisi lain kita melakukan pembukaan atau apalagi tidak lagi menerapkan pembatasan bagi orang yang akan masuk ke Toli-Toli. Saya kira itu Pak Bupati saran kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Dinas Kesehatan juga menjelaskan bahwa SKB ke depannya akan digunakan untuk karantina orang-orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan orang-orang yang terindikasi melalui rapid test disarankan untuk karantina mandiri dan tetap dalam pengawasan dari berbagai pihak. Beliau juga menjelaskan bahwa perlu ada penerapan disiplin kepada masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan. Selanjutnya ada perencanaan ke depan. SKB itu kemungkinan hanya akan kita gunakan sebagai tempat untuk menampung atau mengkarantina. Karantina ini kan definisinya memisahkan orang-orang yang positif, terkonfirmasi positif COVID. Sementara kalau dia berdasarkan hasil rapid test dia hanya reaktif, kita minta untuk dikarantina di rumah saja, tidak perlu masuk ke karantina SKB gitu. Tetapi mohon bantuan mulai dari kepala dusun, kepala desa, camat untuk sama-sama mengawasi orang-orang tersebut. Karena kalau tidak, maka ini juga bisa menjadi keresahan di mata masyarakat. Sebagian masyarakat mungkin akan menegur orang-orang tersebut yang sudah reaktif rapid tapi kemudian tidak melakukan isolasi diri. Yang terakhir Pak Bupati, yang ingin kami sampaikan bahwa perlu ada penerapan protokol yang sangat ketat bagi masyarakat kita. Tadi Pak Dandim sudah menyampaikan, Pak Dan Lanang juga sudah menyampaikan bahwa masyarakat kita, mohon maaf, masih belum berdisiplin untuk melakukan protokol dan pola hidup bersih dan sehat. Masih belum berdisiplin menggunakan masker, masih tidak menjaga jarak. Kalau terkait dengan cuci tangan, tentunya perlu difasilitasi dengan sarana prasarana cuci tangan yang disediakan oleh pemerintah sehingga masyarakat menjadi terbiasa. Itu juga
perlu ada dukungan dari kita untuk menyediakan itu. Tetapi saya kira operasi-operasi atau tindakan-tindakan pemberian edukasi yang akan dilaksanakan oleh Dandim, insya Allah kami dari kesehatan juga menjadi bagian dari itu untuk mendukung pemberian edukasi kepada masyarakat. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Toli-Toli juga ikut memberikan pendapat dalam rapat tim gugus itu. Beliau mengatakan bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah sudah tepat. Berkaitan dengan rapat malam ini, Kabupaten meminta untuk kemudian akses kita buka. Yang pertama yang ingin saya sampaikan untuk tadi rumah ibadah, Pak, saya ingatkan bahwa kita punya SK 463 ini, putusan Bupati Toli-Toli tentang penetapan status keadaan tertentu darurat, tinggal berlaku masih sampai tanggal 9, Pak. Jadi saya kira tidak melanggar di SK untuk meminta dari Kementerian Agama tanggal 9 mulai rumah ibadah ini juga, saya kira jangan dulu. Artinya melibatkan dulu masa tanggal darurat tidak, perlu tanggal 1 baru mulai tempat ibadah diaktifkan, Pak. Semua tempat ibadah sesuai dengan tadi surat Kementerian Agama, karena tanggal 9 pukul 12.00 kan, Pak, masih berlaku di masa tanggal 3. Jadi tidak mencederai kita punya SK yang pertama, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, tadi kami terima surat edaran Gubernur, Pak, tertanggal 26 Mei 2020 terkait pensyaratan perjalanan yang menggunakan alat transportasi, Pak, umum dalam upaya pencegahan. Ini sebenarnya, Pak, surat edaran tidak membatasi. Hanya di sini penekanannya melakukan pengawasan terhadap orang yang melakukan perjalanan baik di pelabuhan udara, laut, terminal, darat. Jadi tetap protokol kesehatannya yang dikedepankan, Pak. Jadi tidak ada lagi memang juga surat edaran ini tidak juga melarang. Memang sudah harus dibuka akses ini, Pak. Jadi apa Pak Bupati sudah ambil ini, saya kira ini tepat. Dan saran-saran tadi dari Pak Dandim dan Pak Dalana itu akan dibentuk pos-pos itu untuk edukasi, saya kira itu menunjang. Nah, terkait dengan pencegahan, saya kira pencegahan ini sudah jelas. Orang pakai masker kan sudah dari dulu suruh pakai masker, Pak. Pakai social distancing, kemudian physical distancing, itu pencegahan, bukan nanti pencegahan orang nanti terkena dampak kalau kita cegah. Saya kira tidak seperti itu kalau saya pandangan saya. Jadi saya kira kebijakan ini sudah tepat untuk diambil, Pak, memberikan akses kepada masyarakat kita di Kabupaten Toli-Toli. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli juga mendukung kebijakan pemerintah daerah untuk membuka jalur masuk Kabupaten Toli-Toli dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Sekretaris Daerah meminta kepada ASN di Kabupaten Toli-Toli untuk kembali bekerja seperti biasanya. Yang pertama, tentu kami mendukung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati untuk melakukan pembukaan. Karena dari yang lalu juga saya sudah menyampaikan dengan kondisi lapangan berdasarkan laporan-laporan kita terima. Saya sampaikan pada waktu itu sama dengan tidak ada gunanya penjaga di situ, karena juga semua juga orang masuk, orang lolos semua juga. Yang pentingnya sekalian dibuka. Yang penting kita menjaga apa yang menjadi protokoler daripada COVID-19. Terkait pembukaan rumah-rumah ibadah, saya kira memang sinyal dari Menteri Agama juga sudah ada, Pak, akan dibuka nanti memang, dan kebetulan mungkin juga sudah dibaca juga oleh Kemenak Toli-Toli, saya kira memang sudah saatnya. Soal misalnya 29 itu masih masuk tanggal 29, saya kira momennya tepat tanggal 29 karena hari Jumat, Pak, ya. Jadi bisa orang berjumatan. Adanya kalau diabaikan satu hari saja, Pak Kabak, saya kira juga tidak menjadi masalah itu, karena itu momen yang paling tepat orang Jumatan. Tanggal 29 di situ juga berakhirnya kita punya gugus tugas yang sudah disampaikan dalam forum-forum sebelumnya. Nah, memang kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh kesehatan, saya kira tugasnya kesehatan, Pak, begitu memang. Jadi tinggal kita pertimbangkan, karena memang di dunia seperti sampaikan kami tadi bahwa di dunia sudah berkelahi dua, antara ekonomi dengan kesehatan. Ternyata baru disadari. Jadi betul apa yang Pak Bupati katakan pada saat video konferensi dengan KPK, ini harus dihentikan ini. Karena memang ini sangat membuat negara hancur dari sisi ekonomi. Tapi dari sisi kesehatan tentu ini bagian dari yang kita upayakan
Dan kalau mau hilang nanti katanya virus ini tidak akan hilang. Tapi bagaimana kita masyarakat ini bisa hidup dengan sehat, dengan tentu menggunakan protokoler COVID-19 ini. Dan ini terus menerus kita upayakan. Jadi kalau ada upaya dari TNI Polri misalnya membentuk nanti satuan misalnya membentuk posko-posko, itu betul. Jadi itu bagian dari mendukung nanti upaya kita melakukan edukasi terhadap masyarakat untuk selalu disiplin. Kami juga di kantor Bupati tadi Pak telah melakukan, sekaligus kami laporkan dalam rapat kami di semua kepala asisten, kepala bagian, staf ahli dan Kasubag untuk aktif kembali. Karena kami merasa PNS ini lebih banyak di rumah Pak, tidak ada kerjanya. Akhirnya pelayanan juga sedikit terganggu saja. Jadi mulai kita sudah sepakat dengan tim itu Senin sudah harus mulai kita aktif kembali. Iya. Karena edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk bekerja di rumah, kemudian kita bagi waktu kayaknya tidak efektif Pak. Sementara kita terima TPP. Oleh karena itulah kita sudah sepakat dan itu akan disampaikan semua OPD nanti supaya mulai dari Senin 1 Juni itu, karena itu hari libur tanggal 2 kita harus aktif kembali sebagaimana biasanya. Tinggal kita tadi menggunakan protokoler COVID-19. Tetap harus kita disiplin untuk melakukan itu. Saya kira itu Pak, mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain membahas pembukaan akses masuk dalam rapat tersebut, juga membahas tentang bantuan sosial dari provinsi yang berbentuk beras dan akan dibagikan kepada masyarakat di 10 kecamatan. Yang dapat, mudah-mudahan dia jadi susah. Iya kan? Begitu, saya selalu begitu. Iya. Dan ini juga, ini ada beras, ada bantuan dari provinsi itu 2 miliar berapa itu? 670 itu semua kita kasih beli beras. Untuk 2 tahapan ya. Tahap pertama itu 100 ton, kita bagi di 10 kecamatan ya. Itu kapan itu? Secepatnya, ngapain tunggu-tunggu? Iya, kalau di Dorok Pak, beras yang ada di Dorok jenisnya medium. Sedangkan yang dipersyaratkan adalah premium. Seusai rapat evaluasi, Bupati Toli-Toli langsung diserbu oleh awak media untuk menanyakan berbagai hal, termaksud persoalan BLT dan sistem kerja ASN serta tim gugus COVID-19 akan datang. Saya kan sudah bilang sama camat semua tadi, kalau ada BLT yang tidak terbayar atau alasan semeraut, tolong cepat diatasi. Ya BLT itu untuk orang susah, orang yang tidak mampu. Kalau orang mampu dapat BLT, mudah-mudahan dia bisa susah. Itu saya punya iya kan? Itu untuk mereka Bang. Jadi saya minta Kades, DPD, jangan terlalu banyak campur tangan. Jangan ini dibawa ke politik. Ini tidak ada hubungan politik. Ini betul hubungan kemanusiaan Pak. Ya, jadi politik tanggalkan itu. Jangan politik-politikan di dalam BLT itu. Ya, tinggalkan itu. Ini soal kemanusiaan Pak. Orang mau makan. Iya kan? Dia perlu hidupkan Pak keluarganya Pak. Kalau ada kepala desa BPD, saya ganti tiba-tiba Pak. Karena nanti saya dipecat juga dari pusat. Karena tidak bisa Pak ganti kepala desa kan. Harusnya itu Mendagri itu bikin perintah khusus kepada kepala daerah. Kalau ada kepala desa yang macam-macam, kita bisa ganti, kita bisa nonaktifkan dia. Kita bisa ganti dia caretaker Pak. Begitu juga BPD. Jadi BPD kita tidak bisa ganti Pak. Gara-gara ada Permendagri. Ya tahu tidak boleh itu, harusnya ada serahkan ke bupati. Jadi dengan adanya new normal ini semua kita ASN itu saya minta dia masuk aktif seperti biasa. Jadi jangan kau istilahnya kerja di rumah. Ya kan? Kita ini melayani masyarakat sudah. Kalau dulu kan boleh lah. Ya kan? Sekarang tidak boleh, harus kau masuk. Saya suruh absen. Semua ASN harus masuk kantor dan di absen. Ya kan? Mulai tanggal 1 Juni, tanggal 2 Juni. Kan 1 Juni libur. Iya kan? Ya, 1 Juni kan hari Pancasila, Pak. Iya kan? Jadi COVID ini bukan dulu bubar. Kita tunggu dulu 1 minggu, 2 minggu ini.
Kalau memang kita bubarkan aja, ya kan. Jadi tapi tetap edukasi COVID ini dengan TNI Polri kita bikin pembinaan, kita bikin pos-pos untuk menyampaikan, terutama di pasar, untuk menyampaikan harus pakai masker, ya, harus jaga tangan, jaga jarak, itu aja. Berikut tayangan penjelasan juru bicara pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli. Sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Kami bisa, kami mandiri. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Saya Ina Palanbeda. Saya Ria Ristiana. Bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Toli-Toli yang dipimpin langsung oleh Bupati Toli-Toli pada hari Rabu malam tanggal 27 Mei 2020, maka ada beberapa hal yang perlu untuk kami sampaikan. Yang pertama, meskipun jalur masuk ke wilayah Kabupaten Toli-Toli baik melalui jalur darat, jalur laut maupun jalur udara sudah terbuka kembali, namun masih tetap dilakukan pengawasan secara masif oleh tenaga kesehatan yang ada di lapangan. Yang kedua, kegiatan keagamaan di rumah-rumah ibadah yang dilakukan secara berjamaah dapat dilaksanakan kembali, namun teknis pelaksanaannya tetap mengacu pada surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli tanggal 27 Mei 2020 yang ditujukan kepada seluruh pengurus dan pengelola rumah-rumah ibadah se-Kabupaten Toli-Toli perihal pelaksanaan ibadah bersama. Kemudian yang ketiga, seluruh aparatur sipil negara lingkup pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli diwajibkan untuk aktif kembali masuk kantor berdasarkan ketentuan jam kerja, namun tetap mematuhi protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19. Yang keempat, seluruh pelaku usaha kecil menengah, toko, kios, warung-warung makan, kedai kopi, dan lain sebagainya dipersilahkan melanjutkan kembali usahanya, tetapi menyampaikan kewajiban untuk jaga jarak dan mewajibkan menggunakan masker pada setiap pembeli atau pelanggannya. Yang kelima, untuk aktivitas lembaga-lembaga pendidikan pada semua tingkatan berpedoman pada keputusan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Semua hal yang telah saya sampaikan tadi merupakan upaya untuk melakukan aktivitas di tengah pandemi COVID-19 dan akan dievaluasi selama kurang lebih 1 bulan oleh pemerintah daerah bersama gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Toli-Toli. Untuk itu diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Toli-Toli agar jangan sampai terjadi euforia dengan kebijakan ini. Tetap waspada, sebab kita sangat berpotensi untuk tertular dan mengidap virus corona. Sehingga hal yang dapat kita lakukan adalah harus hidup berdampingan dengan virus corona dengan memahami tempat dan cara penularannya serta mengetahui cara pencegahannya. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.